Oke, jadi sekian video vlog vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnia Kamal Putri Prabowo, absen 1 dari kelas 12F. Nama saya Zulfa Melani Zaro dari absen 35 kelas 12E. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjalankan tugas ujian praktek agama dengan mendatangi Museum Masjid Al-Bait yang ada di Taman Mini Indonesia. Jadi apa aja sih yang bakal kita lakuin di sana? Kita bakalan ngeliat dan juga mempelajari tentang sejarah yang ada di Museum Masjid Al-Bait tersebut, teman-teman. Nah, gimana keseruannya? Mari kita lihat, simak videonya sampai habis ya, teman-teman. Dadah! Sekarang kita udah sampai di depan Museum Istiqlalnya. Sekarang kita bakal beli tiketnya terlebih dahulu. Untuk masuk ke dalam Museum Al-Bait, kita harus membeli tiket seharga 10.000 per orang di loket penjualan. Jadi setelah kita beli tiketnya di depan tadi, ini untuk di pembayarannya ini, kita dapat di sini kita dapat buku panduan sama dia dapat kayak guide gitu. Jadi kita bisa scan QR buat museum virtual, media sosial, sama lokasi, sama buat reservasi. Di sini tuh juga ada penjelasan fasilitasnya yang gini-gini, dan di sini juga lengkap banget penjelasannya, sejarah-sejarahnya baik Al-Quran sama museum Istiqlal. Yuk kita masuk ya. Nah teman-teman, di sini ada berbentuk piringan besar keramik bertuliskan Asmaul Husna. Lalu di sini juga ada mushaf Al-Quran marmer, yang ini kaligrafi juz 1 yang ditulis surat Al-Fatihah sampai halaman 20. Lalu di sini kita bisa lihat berbagai macam replika, seperti replika surat Nabi Muhammad kepada Raja Persia dan replika surat Nabi Muhammad SAW kepada Munzir bin Sawa. Sekarang kita ada di sini ada mushaf Wonosobo, yaitu mushaf terbesar di Nusantara. Al-Quran Mushaf Wonosobo merupakan salah satu mushaf terbesar di Nusantara yang ditulis oleh 2 orang santri pondok pesantren Asy'ariyah Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah, bernama Haji Abdul Malik dan Haji Hayatuddin, di mana keduanya merupakan mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran IIQ Kalibeber saat itu. Pondok pesantren tersebut memiliki kekhususan dalam pengajaran tahfiz hafalan Al-Quran. Penulisan ini diselesaikan selama kurang lebih 17 bulan, mulai 16 Oktober 1991 hingga 5 Februari 1993. Ukuran halaman ini 150 x 200 cm dan ukuran teks 80 x 130 cm atau 2 x 3 meter bila dibuka. Ditulis di atas kertas berukuran 1,5 x 2 meter, jenis Manila Kartutik, memuat 30 juz atau 600 halaman serta beratnya mencapai 165 kg. Masya Allah banget ya, besar banget ini. Jadi di sini kita bisa lihat ada proyektor interaktif yang bisa kita sentuh dan juga berinteraksi dengan proyektornya. Jadi di sini ada proyektor mengenai peta persebaran mushaf Al-Quran di Nusantara. Bisa kita lihat pertama itu persebarannya berada di daerah Gorontalo, guys, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada di Sulawesi Utara, dan yang tadi pertama juga di Sulawesi Utara, dan kedua itu ada di Nusa Tenggara Timur. Udah dari utara langsung ke timur. Kemudian kita lihat di sini juga bahkan sampai di wilayah Nangru, Aceh, Darussalam. Nah, namun yang menjadi fokus saya di sini kayaknya di sebelah bagian Papua ya, bagian timur itu mungkin belum ada persebarannya ya, teman-teman. Jadi cukup sampai di sini saja di wilayah Maluku. Sekarang kita akan melihat mushaf kuno-kunoan. Nah, mushaf kuno-kunoan ini adalah mushaf yang dibuat seolah-olah kuno.
mushaf semacam ini sebenarnya tidak kuno, tetapi dikreasikan sedemikian rupa sehingga terlihat kuno. Mushaf kuno-kunoan umumnya berciri-ciri bahan kertas semen, meniru desain dan tata letak mushaf kuno, dan penulisan teks menggunakan spidol. Di museum ini juga dijelaskan mengenai mushaf Al-Quran standar Braille, teman-teman. Braille adalah sistem tulisan sentuh yang menggunakan kombinasi titik timbul untuk mewakili huruf, angka, tanda baca, dan kata. Mushaf Al-Quran Braille ini biasanya digunakan oleh orang yang mengalami gangguan penglihatan seperti tunanetra untuk membaca dan menulis. Telah dilakukan banyak proses untuk menjadikan mushaf Al-Quran Braille ini bisa kita gunakan dan kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Dimulai pada tahun 1951, dilakukan pembakuan simbol Braille untuk aksara Arab oleh UNESCO. Kemudian pada tahun 1954 dilakukan pengiriman mushaf Braille Yordania ke Indonesia oleh UNESCO. Kemudian di Indonesia sendiri dilakukan 2 kali penyempurnaan mushaf Al-Quran Braille, teman-teman, pada tahun 2011 dan 2021. Hingga pada akhirnya tahun 2023 dilakukan penerbitan Ikrona, mushaf Al-Quran Braille di Indonesia. Jadi di sini ternyata ada playgroundnya juga, teman-teman. Yang bikin kagum itu walaupun di playground ternyata ada buku tentang Islami, teman-teman. Sambil main kita bisa sembari belajar tentang sejarah-sejarah Islam atau tentang ilmu-ilmu Islam, teman-teman. Jadi di sini ini buku tentang apa ya? Love My Al-Quran, teman-teman. Terus di sini juga ada ensiklopedia tentang mukjizat ilmiah hadis Nabi. Oke, di sini buku-bukunya itu tentang Islam. Oke, jadi sekarang kita di sini udah keluar dari Museum Al-Quran Al-Bait, guys. Nah, di sini kita akan mau menuju ke Museum Istiqlal yang terdapat di sana. Yuk, ayo kita lihat Istiqlalnya. Nah, bisa dilihat di sini banyak sekali kaligrafi yang ada. Ini adalah juara harapan 3 LKBN asal Yogyakarta. Jadi terbuat dari bahan kain katun dan remasol. Kita lihat ke bagian yang sini. Di sini banyak banget kaligrafinya dan bagus banget, masya Allah ya, bener-bener rapi. Di sini tuh banyak kaligrafi hasil dari juara-juara LKBN. Ada yang dari tahun 2022, ada yang dari tahun 2021, dan 2023. Bagus-bagus banget ya, masya Allah banget. Sini juga banyak banget, bener-bener banyak banget kaligrafinya. Di sini juara favorit pun bahkan dimasukkan ke dalam museum ini. Di sini juga ada pembuatan kaligrafinya, tempat duduknya, santingnya, alat pembakarannya, dan kainnya. Ini dia kayak contoh. Nah, kita udah selesai dari Museum Istiqlalnya dan dari Museum Al-Baitnya. Seru banget, super seru, dan banyak banget nambahin wawasan kita. Nah, jadi setelah kita sampai di sini dan kita menjelajahi banyak banget penjelasan mengenai sejarah Al-Quran, itu kita jadi tahu banget, guys, bagaimana proses masuknya Al-Quran, masuknya Islam. Bener banget. Terus habis itu ternyata Al-Quran itu bukan cuma yang di tulisan fisik doang, bahkan juga ada Al-Quran untuk ke teman-teman kita yang tidak bisa melihat secara langsung atau tidak bisa mendengar, jadi mereka tidak bisa berbicara, jadi mereka ada Al-Quran khusus untuk menggunakan bahasa isyarat dan untuk menggunakan bahasa Braille yang ada titik-titiknya itu tadi. Tuh. Ada penjelasannya juga tentang Al-Quran Braille ini, teman-teman. Oke, jadi sekian video vlog tentang sejarah Al-Quran Al-Bait di Taman Mini Indonesia Indah dari kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
sejarah Islam. Bapak, jadi kita main ayunan.